Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bong Tanin. Oke, di video kita kali ini kita akan cek ya sahabat kebahagiaan bagaimana sih reaksi dia jika menikah dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana reaksi dia jika menikah denganmu? Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, bagaimana reaksi dia jika menikah dengan sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia, perasaannya dia, reaksinya dia ketika menikah atau berkomitmen dengan sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, ada kartu Three of Swords, mengindikasi bahwa ketika dia menikah dengan sahabat kebahagiaan ada sesuatu hal yang dia sembuhkan. Ya memang untuk kenyataannya memang pahit ya. Hubungan kamu dengan dia mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan, saling menyakiti satu sama lain. Tapi di sini yang Kevin lihat, jika dia menikah dengan sahabat kebahagiaan, Three of Swords ini adalah simbol dari pengobat hati, pengobat rindu dari rasa kecewanya dia. Mungkin dia saat ini ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan itu berat banget ya. Kamu sama dia ngejalin hubungannya itu berat banget, penuh dengan permasalahan, penuh dengan pertikaian, atau mungkin juga kamu dengan dia itu ngejalin hubungan karmic relationship. Tapi ketika dia menikah dengan sahabat kebahagiaan, rasa sakit hati dia, rasa ketakutannya dia, kekecewaannya dia akan tersembuhkan. Karena ketika sudah memiliki sahabat kebahagiaan, dia merasa nggak akan kehilangan kamu, nggak akan mengalami rasa sakit hati. Seperti yang sahabat kebahagiaan lihat, simbolnya di sini ada hati yang tertusuk 3 pedang. Namun sosok seseorang di sini, dia membawa Bible-nya, dia berdoa, berharap ada sebuah penyembuhan di dalam diri dia. Ketika ada sebuah pernikahan antara diri sahabat kebahagiaan dengan diri dia, hatinya dia sembuh. Hatinya dia merasa tenang dan damai. Dia tidak lagi merasakan kecewaan, dia tidak lagi merasakan sebuah ketakutan. Kalau misalkan hubungan kamu dengan dia ini paling banyak adalah hubungan karmic relationship, atau mungkin juga hubungan kamu dengan dia adalah cinta bersegi-segi. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang sebenarnya dia hanya ingin kita ngejalin hubungan yang aman. Karena dia selama ini ngejalin hubungannya itu penuh dengan bayang-bayang ketakutan, penuh dengan bayang-bayang rasa sakit hati, kurang bisa mendapatkan sebuah kepuasan dari segi emosional, terutama dari segi keintiman. Batasan-batasan yang membuat kalian tidak atau belum menikah membuat diri dia itu terkadang frustasi. Namun ketika ada sebuah pernikahan di antara diri kamu dengan diri dia merasa terobati. Hatinya dia akan kembali pulih, hatinya dia akan merasa lebih aman dan nyaman dengan sahabat kebahagiaan. Reaksi pertama, ketika dia menikah dengan sahabat kebahagiaan, dia akan mengucapkan kata terima kasih dan akan bersyukur kepada Tuhannya. Lalu selanjutnya ada kartu Eight of Wands. Reaksi dia ketika berhasil menikah dengan kamu, dia akan mengabarkan ke banyak orang ya, ke teman-teman dekatnya dia. Ini adalah reaksi normal bahwa dia seperti memenangkan sebuah pertarungan. Di dalam kartu tarot, 8 tongkat ini mengindikasi tentang informasi yang disebarkan. Ketika berhasil mendapatkan sahabat kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan, reaksinya dia adalah senang banget. Dia bisa wow banget di situ ya. Dan dia akan mengabarkan ke hal-hal yang mungkin menjadi pesaingnya dia seperti mancing-mancing gitu ya. Mungkin ada orang yang pernah melukain hati dia, di sini dia kayak pamer gitu. Aku udah nikah nih sama dia, lu nggak nikah, lu nggak bahagia. Istilahnya seperti itu. Ini kami lihatnya di kartu Eight of Wands, dia kayak rasa bangga banget sih, bangga banget sudah menikah, sudah memiliki kamu, dan perasaan ini mudah-mudahan bisa tersampaikan secara langsung ya untuk sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini dia seneng banget sih.
Dia senang banget jika memang kenyataannya adalah ada sebuah pernikahan di antara diri kamu dengan diri dia. Lalu reaksi dia yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Dia akan lebih bisa meluapkan hati dan perasaannya kepada sahabat kebahagiaan, akan makin sayang lagi ya. Di kartu Ace of Cup di sini ada simbol malaikat yang membawa cawan. Indikasi terkuatnya adalah orang ini bisa menghadirkan segala bentuk kebaikan, bentuk emosional. Cinta kasihnya dia akan semakin meningkat. Karena tujuan hidupnya dia dan harapan terbesarnya dia adalah memiliki kamu, bisa menuangkan segala bentuk afeksinya dia, termasuk dari ketiga komponen cinta, gairah, keintiman, dan komitmen. Dia kalau misalkan udah berkomitmen dengan kamu, gairahnya dia akan terluapkan. Lalu dari segi keintiman, bahasa kasih kalian akan tersampaikan satu sama lain. Dan dia bisa memberikan hal yang mungkin menjadi keinginan kamu. Kamu pengen apa sama dia, dia bisa nurutin. Karena rasa cintanya dia sama sahabat kebahagiaan itu besar banget ya. Di energi kartu Ace of Cup ini indikasi rasa cintanya dia besar banget sama kamu. Tapi perlu diingat ya, ketika seseorang memiliki energi cinta yang meluap-luap di awal, ini biasanya di akhir itu atau di pertengahan sebuah hubungan mengalami sisi kebosanan dan kejenuhan. Rata-rata seorang divine maskulin, ketika dia berjuang dalam cinta, dia akan berjuang banget. Tapi ketika dia sudah memiliki cinta atau sudah mendapatkan cinta tersebut, dia kebingungan mau ngapain lagi. Ini orang sudah menjadi pasanganku, sudah menjadi istriku, atau sudah menjadi suamiku. Habis itu ngapain ya? Nah, ada sebuah perubahan dari rasa kasih sayangnya dia ketika menikah dengan sahabat kebahagiaan. Yang tadinya dia perhatian banget sama kamu, manjain kamu atau apa, perubahan sikapnya dia ini lebih menonjolkan rasa kasihnya dia, rasa sayangnya dia bertransformasi sebagai bentuk tanggung jawab. Tidak lagi mengungkapkan perasaan-perasaan yang romantis, perasaan-perasaan yang membuat kamu terhanyutkan oleh perasaannya dia, dan jarang mengutarakan kata kangen. Kenapa? Karena kalian itu satu atap yang sama. Sehingga bahasa kasihnya itu atau cara dia memperlakukan rasa sayangnya itu berbeda. Paling banyak itu menggunakan action. Kalau misalkan dia sudah mendapatkan kamu ya, tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan ada yang ngerasa bahwa Kevin, aku hubungannya sama suami aku atau sama istri aku dulu memang bahagia banget ya ketika pertama kali kenal, tapi setelah udah menikah kok beda banget ya, karena udah dimiliki satu sama lain. Setelah udah dimiliki mau ngapain, jadi bentuk kisah perlakuan cintanya itu beda. Tapi kalau misalnya kamu negative thinking dan kamu banyak sekali energi negatif di situ, prasangka dan praduga, apakah dia nggak cinta aku lagi, apakah dia nggak sayang aku lagi, ini justru akan membuat hubungannya itu kacau balau. Dari transformasi perubahan cinta itu dengan sikap, ini sahabat kebahagiaan juga harus bisa memahami. Rata-rata memang ketika seseorang menikah akan ngerasa beda dari masa PDKT atau mungkin juga masa pacaran. Karena ketika sudah berkomitmen memiliki, bentuk kasih sayangnya itu adalah tanggung jawab lagi, bukan bucin-bucinan. Tapi kalau misalkan ada yang bucin-bucinan, ada yang falling in love-an sama pasangan kamu, yang notabene adalah bersuami istri, ini artinya kalian tetap menjaga tahap cinta kalian di tahap 1 dan tahap 2, mengulangi lagi tahap nostalgia. Ini adalah cinta yang sangat romantis, dan rata-rata itu jarang banget ya di Indonesia udah nikah, setelah itu bentuk afeksinya berubah, perlakuan cintanya itu berubah. Untuk bisa lebih romantis lagi itu jarang, karena ngerasa bahwa ya aku udah milikin kamu, lalu mau ngapain lagi. Nah, dari kata-kata udah milikin kamu lalu ngapain lagi, ini cobalah untuk bisa mengulangi tahap cinta. Yang bingung tentang tahap cinta, kalian cek di videonya Kevin ya, itu ada tahap cinta. Biar cinta kalian itu tidak ada sebuah rutinitas yang membuat kalian itu bosan. Dan Kevin lihat di sini memang energi cintanya dia sama sahabat kebahagiaan itu meluap banget ya. Dan ini ada potensi bahwa ketika sudah menikah dengan kamu atau memiliki kamu, cara memperlakukan cintanya itu memang berbeda. Jadi memang sahabat kebahagiaan harus memberikan sebuah treatment khusus agar romantika kehidupan cinta kalian ini bisa diisi dengan kisah-kisah baru, dengan season yang berbeda. Seasonnya adalah dulu season pertama aku PDKT dengan dia, season kedua mempertahankan, season ketiga pernikahan, dan ketika pernikahan di sini aku akan menciptakan sebuah gairah yang bisa membuat diri dia itu terus-terusan sama aku. Oke, selanjutnya ada kartu The High Priestess. Apa yang terjadi ketika dia menikah dengan kamu? The High Priestess ini berkaitan dari sebuah rahasia ya. Rahasia terbesar dirinya dia akan diobrolkan sama sahabat kebahagiaan. Ketika menikah dia percaya bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Makanya dia bisa bercerita seluruhnya tentang hidupnya, termasuk
apa yang dia tutup-tutupi, apa yang menjadi kebiasaan buruknya dia bisa disampaikan kepada sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan bisa melihat secara langsung. Karena dia memang sudah memiliki kamu, jadi dia punya kebebasan untuk melakukan apapun. The High Priestess ini tentang sisi mendengarkan juga. Ya, perubahan sikapnya dia ketika dia menikah dengan sahabat kebahagiaan, reaksinya adalah dia akan lebih sering mendengarkan kamu ketika di malam hari. Karena kekuatan The High Priestess ini ada di malam hari ya. Di malam hari mungkin kalian ngobrolin banyak hal ketika mau tidur atau apa. Dan banyak sekali obrolan-obrolan ketika kalian mau tidur. Karena dia lebih menikmati momen kebersamaan di waktu itu. Di waktu malam ya. Lalu selanjutnya, reaksi dia. Oke, ada kartun The Tower. Di sini ada kartu Three of Swords dan di sini ada kartu The Tower. Reaksinya dia ketika menikah dengan sahabat kebahagiaan, ini ada sebuah perubahan drastis dalam hidupnya dia ya, yang membuat sahabat kebahagiaan itu tak menyangka ternyata dia orangnya seperti ini ya. Apakah ini dari bentuk sisi ego atau sisi apa yang belum sahabat kebahagiaan ketahui? Dan hal pertama pasti kamu kaget. 1 minggu ngejalin hubungan pernikahan dengan diri dia, sahabat kebahagiaan akan kaget bahwa loh, kok kayak gini ya, tidak sesuai dengan apa yang pertama kali berjumpa, pertama kali PDKT, pertama kali pacaran. Pas pacaran kok gak kayak gini ya, tapi ketika nikah kok kayak gini ya. Kenapa nih, apakah dia itu gak puas menikah denganku, atau dia gak cinta sama aku? Yang memikirkan hal ini paling banyak adalah Divine Feminine ya. Yang Divine Feminine akan merasakan dan akan ngerasain hal ini. Tapi ini sebenarnya adalah bentuk kasihnya dia yang bertransformasi sebagai bentuk rasa tanggung jawab cinta. Dia mungkin akan menunjukkan sisi kejelekannya dia, bahwa dia orangnya mungkin gak bersihan, gak rapian, bangun tidur, gak gosok gigi atau apa, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak terkejut gitu loh, kok kayak gini banget. Tapi ketika kalian menyadari itu semua, kalian bisa saling memberikan sebuah motivasi dan juga saling bisa melengkapi satu sama lain, saling memberikan ide atau ngasih tahu dia buat kayak gini agar kalian itu keintimannya itu terjaga. Dan Kevin melihat sih ketika kamu menikah dengan dia, ini ada fase nerakanya sih, karena kartu The Tower di sini muncul ya. Reaksinya memang membuat sahabat kebahagiaan itu akan terkejut, dan fase nerakanya itu kalian ngejalin hubungan bersama dia di pernikahan usia 2 tahun itu mengalami momen yang wow banget. Dan fase 2 tahun itu banyak sesuatu hal yang membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa kok beda banget dia yang dulu sama yang sekarang ya. Dan ini membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa kurang puas tentang diri dia, banyak berpikirnya, gak kuat sendiri secara internal. Dan ini adalah suara hati dari Divine Feminine. Namun bagaimana untuk Divine Masculine yang ngerasa bahwa ada sebuah reaksi ketika menikah dengan diri dia. Reaksinya adalah sang Divine Masculine ini akan ngerasa bahwa kok kamu jadi kurang perhatian ya sama aku ya. Dulu kamu kayak perhatian banget, dulu kamu tuh kayak membuat aku nyaman, tapi kenapa saat ini kamu sering ketus kata-katanya ya? Padahal aku juga pengen nyaman-nyaman aja sama kamu. Sang maskulin juga berkata-kata tentang perubahan sikap emosionalnya dia. Ya di sini bukan saling menyalahkan satu sama lain ya, karena kalian berada di season yang berbeda, bukan lagi masa pacaran. Hubungannya sudah semakin serius, tapi kalau misalkan kalian mau mengulangin ke tahap cinta pertama atau season ketika kalian kayak pacaran atau PDKT, itu sah-sah aja, boleh-boleh saja. Biar keintiman kalian tetap terjaga, biar kalian bisa melakukan sebuah quality time untuk ngobrolin yang lebih dalam. Ya memang fase nerakanya ada di 2 tahun pernikahan, dan di 2 tahun itu banyak sekali ujian ya, apalagi kartunya The Tower. Ujian dari permasalahan rumah tangga, cekcok, keributan, hal-hal yang tak terduga, masalah-masalah bau badan, masalah-masalah apa, semuanya ini mungkin akan membekas di dalam hubungan kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada diobrolkan, nggak melakukan sebuah deep talk, ini bisa menjadi sebuah bencana ya. Tahap cinta itu memang penting ketika kalian mau menikah, dan tahap cinta itu bukan hanya diterapkan untuk para kaum muda saja yang ingin menikah, tapi untuk kaum-kaum yang mungkin sudah berpengalaman dalam pernikahan, kalian juga harus bisa mengenal di situ ya. Dan reaksinya dia jika menikah dengan sahabat kebahagiaan ini memang membuat kamu sedikit terkejut ya tentang sikapnya dia yang berubah-ubah, yang membuat kamu tuh kok kayak nggak perfeksionis banget ya. Waktu pertama PDKT kenal tuh perfeksionis banget, tapi setelah ketemu
kayak bilang kamu siapa gitu loh. Ada sebuah perubahan secara fisik. Tapi ini sebenarnya bisa dijadikan sebuah momen dimana kalian bisa nge-gym bareng, olahraga bareng, masak bareng, fashion bareng, atau melakukan hal-hal kegiatan bersama. Biar sahabat kebahagiaan ini masih menjaga kekuatan cinta kalian, biar nggak ada fase tahap neraka dalam pernikahan. Kevin sering nyebutnya itu ya, tahap pernikahan neraka itu ada di fase 2 tahun pernikahan. Dan rata-rata itu mereka tentang kecocokan zodiak sih. Kalau zodiaknya nggak cocok, ya tahap nerakanya itu bakalan ada. Termasuk dari cekcok, permasalahan-permasalahan internal. Eksternal itu sebenarnya nggak ada sih. Hanya internal doang. Karena kalian fase adaptasi ya, dari perubahan yang dulu gak tinggal bersama, akhirnya tinggal bersama, akhirnya mengalami tahap-tahap seperti itu. Ya mudah-mudahan kuat ya, yang namanya pernikahan itu sudah berkomitmen juga. Artinya kalian harus bisa mengenal satu sama lain, termasuk keburukan, kebaikannya dia. Dan reaksinya dia jika menikah dengan sahabat kebahagiaan, apa yang terjadi? Oke, ada kartu Wheel of Fortune dan ada kartu Three of Cups. Semuanya akan berhasil sih sahabat kebahagiaan, seperti yang Kevin sebutkan ya, di tahap neraka cinta kamu atau neraka pernikahannya itu memang 2 tahun. Tapi setelah menduduki fase 3 tahun pernikahan, ada sebuah kebahagiaan di kartu Three of Cups dan ada kartu Wheel of Fortune. Rezeki kalian ini akan berputar, banyak sekali energi-energi yang sifatnya adalah materi ya. Karena kalian itu memang sedang diuji, sedang ditimpa, sedang diasah di pernikahan selama 2 tahun di situ. Ketika kalian sudah bisa melalui tahap rutinitas dan kejengkelan kamu di tahap cinta ketiga, di situ sahabat kebahagiaan akan kembali lagi memperbaiki diri dan hubungannya menjadi lebih aman lagi di usia pernikahan ketiga tahun. Dan Wheel of Fortune di sini mengindikasi bahwa hubungan kamu akan berubah. Ya mungkin zodiak kamu sama dia tuh nggak cocok, misalkan Gemini dengan Pisces atau mungkin juga Leo dengan Pisces, itu kan nggak cocok ya. Tapi ketika kalian saling melengkapi satu sama lain, kalian bisa keluar dari zona neraka kalian di situ, saling memahami dengan selalu melakukan sebuah deep talk, maka hubungan kalian akan menjadi baik-baik saja. Semuanya itu bisa diperbaiki. Meskipun kecocokan zodiak itu membuat kalian tuh kayak ngerasa bertentangan ya, tapi sebenarnya ranah zodiak atau karakter zodiak kita bisa pelajari secara psikologi dan kita bisa menyikapinya. Nah, cara menyikapinya adalah dengan cara menghormati satu sama lain, karena yang namanya cinta itu adalah saling menghormati satu sama lain. Oke, mungkin seperti itu aja pembacanya Kevin, dan mudah-mudahan untuk sahabat kebahagiaan juga bisa memiliki gambaran ya, ketika kamu menikah dengan dia, reaksinya seperti apa. Dan jangan sampai hubungan di masa PDKT atau pacaran cintanya itu terlalu menggebu-gebu banget. Kalau menggebu-gebu banget biasanya di pertengahan itu banyak sekali ketidakcocokan ya. Lebih baik kita menyederhanakan cinta, jangan terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Tekan tombol notifikasinya atau tekan tombol loncengnya biar sahabat kebahagiaan gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.